Saudara-saudariku yang terkasih, kita buka kalau ada yang membawa kitab suci, Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Permintaan Yesus ini nampak sangat berat. Siapa yang mampu memahaminya? Tuntutannya sangat keras. Siapa yang sanggup memenuhinya? Namun, saudariku yang terkasih, kendati berat menurut pemahaman kita, Injil tetaplah Injil. Kendati keras menurut perasaan kita, kabar gembira Yesus itu harus diwartakan untuk keselamatan kita. Namun tuntutan Yesus itulah membuat harapan kita, harapan umat beriman untuk mendapatkan hidup kekal terpenuhi. Meninggalkan segala sesuatu yang di dunia ini dan mendapatkan harta surgawi, harapan akan hidup yang kekal. Kata-kata Yesus tadi, "Pergilah, jualah apa yang kau miliki,
dan berikanlah itu kepada orang miskin, bermula dari seorang yang berlari-lari mendapatkan Yesus. Ketika menjumpainya, orang itu berlutut dan bertanya kepadanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Hari ini secara khusus kita mengenang arwah kaum beriman. Sebetulnya juga dalam hati kecil kita, kita mengharapkan bahwa saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita semua memiliki hidup yang kekal itu. Dan kita sekalian yang masih berjuang di dunia ini juga mempunyai harapan bahwa kelak setelah kematian kita, kita juga akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Dan semuanya ini, saudara-saudariku yang terkasih, harapan akan hidup yang kekal kita dapatkan pertama-tama karena kerahiman Tuhan, karena belas kasih-Nya. Namun kita juga diminta untuk berbuat sesuatu untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. Oleh karena itu, menanggapi pertanyaan orang itu, selalu mengarahkannya kepada Allah. Karena Allah lah segala sumber segala kebaikan. Allah lah asal segala kerahiman dan belas kasih. Dialah sumber keselamatan. Dialah hidup kekal itu sendiri. Nampaknya orang itu yang berlari-lari mendapatkan Yesus gelisah mengenai masa depannya, gelisah mengenai kehidupan setelah kematian, dan ia mau berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. Hidup kekal itu diperoleh dengan menaati segala perintah Allah. Dan ternyata orang itu telah menghayatinya sejak masa mudanya. Ketika dia bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan Yesus kemudian mengatakan bahwa apa yang harus ia buat, yaitu melaksanakan segala perintah Allah. Dan ternyata ia sudah melakukannya sejak masa mudanya. Namun Yesus masih melihat satu kekurangan lagi dari orang itu. Dan Yesus memandangnya dengan penuh kasih. Yesus memandangnya dengan penuh kasih. Yesus memandangnya dengan penuh belas kasihan. Yesus memandangnya dengan penuh kerahiman. Ia lalu memintanya untuk menjual segala yang dimilikinya. Satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikan itu kepada orang miskin. Dan mari ikut aku, dan engkau akan memperoleh hidup yang kekal itu. Dengan cara demikian, ia akan beroleh harta di surga. Dia juga mengundang orang itu untuk kembali kepadanya dan memulai suatu hidup baru dengan berjalan mengikuti Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, namun apa yang diminta oleh Yesus, tuntutan Yesus tadi terlampau keras untuk dia, melampaui kemampuannya. Permintaan Yesus akhirnya gagal ditanggapi oleh orang itu karena ia masih terikat oleh harta duniawinya. Ia masih terlekat oleh apa yang sementara sifatnya. Kelekatan kepada harta dunia itulah problemnya. Kelekatan kepada harta dunia itulah problemnya. Keterikatan terhadap barang-barang yang fana itulah masalahnya.
Keterikatan terhadap barang-barang yang fana, itulah masalahnya. Ia kecewa dan meninggalkan Yesus dengan sedih hati. Kekecewaan orang itu menjadi kesempatan bagi Yesus untuk mengajar para muridnya. Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Kata-kata Yesus itu sungguh mengejutkan para murid. Mereka gempar. Sungguh berat ternyata tuntutan Yesus. Seolah-olah tak seorang pun bisa diselamatkan. Namun sesungguhnya orang harus hidup dalam iman. Kata-kata Yesus tadi mengundang kita semua untuk belajar percaya, belajar beriman, bahwa hanya dengan kekuatan dan kerahiman kita akan memiliki harta surgawi, harapan akan hidup yang kekal itu. Keselamatan itu adalah karya Allah. Hidup yang kekal itu adalah anugerah Tuhan. Manusia hanya membuka hati dan percaya kepadanya. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam sejarah gereja nampaknya banyak orang juga berusaha untuk menanggapi tantangan Yesus yang sungguh radikal ini. Mereka juga berjuang untuk memenuhi permintaan Yesus. Salah satunya adalah Santo Antonius Abbas. Ia hidup dari tahun 250 sampai tahun 356. Itu berarti kalau dihitung, ia mencapai usia 106 tahun. Ia meninggalkan segala kekayaannya. Ia menjual harta yang dimilikinya dan pergi ke padang gurun. Ia hidup sebagai seorang pertapa dengan memusatkan cinta dan perhatiannya hanya untuk Allah. Ia meninggalkan segala-galanya. Ia telah meninggalkan barang-barang dunia fana ini. Ia tidak terlekat dan tidak terikat oleh semuanya itu. Dan sekarang telah menikmati penuh sukacita, kebahagiaan harta surgawi. Ia telah mendapatkan anugerah Allah, hidup yang kekal itu. Inilah kebijaksanaan yang berasal dari Allah. Memang sulit dipahami manusia, tetapi membawa kita kepada kebahagiaan sejati, terpenuhinya harapan akan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu sekali lagi, pertama-tama adalah kerahiman, belas kasih Tuhan untuk kita. Namun kita sendiri juga diminta untuk berbuat sesuatu. Dan hal yang paling dalam yang harus kita lakukan adalah belajar percaya. Belajar untuk menyerahkan diri. Tuhanlah kekuatan, harapan, andalan, dan masa depan kita. Sebagai murid Yesus, saudara-saudariku yang terkasih, kita diundang memang untuk belajar percaya. Bahwa dalam ketidakpastian ketika meninggalkan segala-galanya di dunia ini, kita memiliki kepastian di dalam Allah. Bahwa dalam ketidakpastian ketika meninggalkan segala-galanya, kita memiliki kepastian di dalam Allah. Harta surgawi menjadi milik kita. Allah kekayaan sejati kita. Hidup kekalah itu didapatkan dengan meninggalkan apa yang sementara. Hidup kekal itu didapatkan dengan meninggalkan apa yang sementara. Santo Yohanes dari Salib berkata, untuk mendapatkan segala dalam huruf besar yang adalah Allah, orang harus meninggalkan segala-galanya yang bukan Allah.
Mungkin di antara kita berkomentar barangkali itu tidak kita penuhi di dunia ini. Tapi sesungguhnya sekali lagi sebagaimana tadi saya katakan, bukan soal harta surgawi, bukan soal memiliki kekayaan, tapi bagaimana soal hati yang terlekat atau tidak. Bagaimana orang belajar percaya untuk menyerahkan segala hidupnya kepada Tuhan. Apa yang diungkapkan ini menunjukkan bahwa apa yang sementara, harta kekayaan dunia ini sementara sifatnya. Segala sesuatu suatu saat akan kita tinggalkan. Dan Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan sungguh menaruh belas kasihan kepada kita. Tuhan sungguh menunjukkan kerahimannya untuk kita. Ia meminta kita untuk tidak terikat pada apa yang sementara. Tuhan meminta kita untuk tidak terlekat pada harta duniawi ini yang sementara sifatnya. Santo Yohanes dari Salib menggambarkan dengan seekor burung. Seekor burung itu tidak bisa terbang kalau kakinya masih terikat pada satu ranting pohon, kendati dengan benang yang halus. Seekor burung tidak bisa terbang kalau kakinya masih terikat pada satu ranting pohon, kendati dengan benang yang halus. Demikian juga kita tidak akan terbang menuju hidup kekal, harapan kita kalau kita tetap terikat pada harta duniawi. Permintaan Yesus ini sesungguhnya wajar, karena suatu saat kita ini akan mati. Hidup kita ini sementara sifatnya. Semuanya akan kita tinggalkan. Orang-orang yang kita cintai, barang-barang yang kita miliki akan kita tinggalkan. Barangkali apa yang saya sampaikan menjadi lebih gampang dimengerti. Ada sebuah pengalaman saya ketika masih bertugas di Paroki Gembala Baik Bat di Batu Keuskupan Malang. Ada seorang ibu berasal dari Surabaya. Ia memiliki sebuah hotel di Kota Batu. Dan ibu ini setiap akhir pekan meninggalkan Surabaya pergi ke Batu. Dan pada hari Minggu, ia biasanya misa yang kedua, biasanya jam 8 di gereja Paroki Gembala Baik Batu. Suatu saat dalam perjumpaan itu, ia meminta kesediaan saya untuk memberikan pendalaman iman bagi karyawan-karyawati hotelnya yang beragama Nasrani. Dan ketika waktu yang disepakati, saya dijemput, lalu kemudian pergi ke tempat di hotelnya. Dan dalam kesempatan itu, ia lalu mengajak saya ke lantai yang paling atas di hotelnya itu. Dan di sana ada sebuah ruang doa. Dan di dalam ruang doa itu ada 3 patung besar, patung Yesus, patung Santa Maria, dan patung Santo Yosef. Dan diletakkan di atas sebuah meja, dimepetkan ke tembok. Saya lalu mengagumi bahwa di sebuah hotel ini ada ruang doa. Lalu dia mengatakan, inilah juga ketika akhir pekan saya berada di Kota Batu ini, saya menggunakan kesempatan untuk menyerahkan diri, berdoa, berpasrah. Dan kemudian ia mengatakan satu hal yang masih saya ingat hingga sekarang. Romo, segala sesuatu yang kita miliki akan kita tinggalkan. Termasuk hotel yang besar ini tidak mungkin masuk liang kubur. Tetapi iman hati saya bawa sampai kepada kehidupan yang kekal. Inilah saudara-saudariku yang terkasih, contoh yang sederhana bahwa apa yang diminta oleh Yesus tadi, pergilah jualah segala milikmu dan berikan lagi pada orang miskin, dan mari ikut aku dan engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Secara sederhana namun mendalam telah dihayati oleh ibu ini.
Segala yang saya miliki akan saya tinggalkan, termasuk hotel yang besar yang tidak mungkin masuk liang kubur. Tapi hati saya, iman saya bawa hingga hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, kita harus selalu mohon kerahiman Tuhan, keselamatan kita, harapan akan hidup yang kekal. Sangat menarik kalau kita simak dalam penampakan Bunda Maria di Fatima. Tanggal 13 Mei 1917, kepada ketiga anak itu, ia menyampaikan apa yang menjadi harapan kita adalah hidup yang kekal itu, kebahagiaan surga. Ketiga anak itu bertanya kepada wanita itu, engkau datang dari mana? Wanita itu menjawab, saya datang dari surga. Lalu ia bertanya, apakah saya akan masuk surga? Ya, engkau akan masuk surga. Bagaimana dengan Yasinta? Ya, ia akan masuk surga. Bagaimana dengan Francesco? Ia juga masuk surga, tapi harus banyak berdoa rosario. Lalu dalam penampakan kedua 13 Juni 1917, Bunda Maria memperlihatkan hatinya yang tidak bernoda. Dan kepada Lucia dan adik-adiknya, saudara-saudara sepupunya berkata, hatiku yang tak bernoda menjadi tempat pengungsianmu dan jalan yang mengantar kepada Bapa. Dan secara khusus dalam penampakan yang ketiga, 13 Juli 1917, Bunda Maria memperlihatkan neraka. Dan neraka itu mengerikan. Lalu kepada ketiga anak Maria berkata, lihatlah api neraka. Kesanalah tempat di mana orang-orang ini akan masuk. Oleh karena itu banyaklah berdoa bagi mereka. Banyaklah berkorban bagi mereka. Karena banyak orang yang masuk ke tempat ini. Karena tidak ada yang mendoakan dan berkorban bagi mereka. Lalu sangat menarik, yaitu bahwa Bunda Maria mengajarkan sebuah doa kepada ketiga anak itu. Dia mengatakan, setelah kalian menyelesaikan 10 kali salam Maria, tambahkanlah doa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarkanlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Oleh karena sangat menarik, harapan hidup kekal itu, harapan akan bahagia surga ini, kita peroleh karena kerahiman Tuhan. Dan Bunda Maria, Bunda kerahiman, juga menghantar kita untuk menemukan ini melalui kerahiman Tuhan, melalui Yesus yang sungguh kita cintai. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua yang hadir di sini mengharapkan hidup yang kekal. Pertama-tama percayalah bahwa Tuhan yang Maha Rahim mengharapkan kita untuk belajar percaya kepadanya. Karena hidup yang kekal pertama-tama adalah anugerah rahmat dari Tuhan. Dan kemudian kita juga belajar percaya dengan meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk memasuki kehidupan yang kekal ini. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah kepada orang miskin, dan mari ikut aku, dan kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin.